Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang rasanya bisa kembali lagi di YouTube channel Vintage Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk 1 minggu ke depan. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 5 Februari tahun 2025. Saya ingin menginformasikan bahwa Vintage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Vintage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini ya. Untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini baik di akun demo ataupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Kemudian kabar baiknya kita juga telah menghadirkan segmen baru di channel ini, yaitu segmen strategi trading. Kita akan membahas strategi trading yang bisa membantu teman-teman agar menjadi trader yang konsisten profit. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update video terbaru. Terima kasih teman-teman telah mendukung channel Vintage Markets Indonesia. Yuk kita mulai saja mapping dan analisisnya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau review dulu nih analisa dan mapping yang sudah kita buat di video di hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, bisa tonton dulu di YouTube ini, ada videonya di mapping dan analisis XAUUSD tanggal 30 Januari ya. Jadi di video itu saya bilang kalau kecenderungan arah dari harga emas mulai cenderung naik, maka opsi buy bisa menjadi pilihan yang terbaik. Dan saya sarankan buy-nya kalau misalnya harga XAUUSD turun ke demand area, teman-teman bisa buy di demand area ini. Dan untuk sell sebetulnya saya nggak rekomendasi karena arah trennya naik. Dan pada video itu saya bilang kemungkinan gold bisa tembus ke harga tertinggi ya. Dan ternyata benar aja. Gold bergerak naik ya tanpa koreksi dulu, dia langsung break ke harga tertingginya ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat di time frame H4 ini resistennya 2789 dan akhirnya harga break ke harga tertinggi sampai di 2852 dolar ya teman-teman. Dan di video itu saya juga bilang teman-teman yang mungkin masih mau maksa untuk sell gold ya, ini bisa sell di supply area ini ya. Ya tapi nggak direkomendasikan ya karena arah trennya naik. Namun di supply area ini sepertinya sempat mantul nggak ya? Kita lihat coba di time frame kecilnya. Oh, di time frame kecilnya ada sedikit pantulan ya di sini teman-teman. Ya ketika harga nyampe di dekat upper ini dia sempat turun sekitar 80 pips ya. Tapi sebentar doang ya. Cuman dari upper menuju lower, habis itu dia naik lagi dan breakout supply areanya. Ya semoga teman-teman yang nonton videonya dan entry buy di gold sudah menghasilkan profit ya. Nah bagaimana dengan mapping dan analisis XAUUSD untuk 1 minggu ke depan? Saya gambar dulu ya teman-teman untuk mappingnya. Nanti kita akan analisis bareng-bareng secara teknikal, gitu juga secara fundamental ya teman-teman. Oke teman-teman, saya udah gambar untuk mapping area demand-nya ya teman-teman. Tapi sebelum kita bahas secara teknikal, saya mau bahas sedikit dulu secara fundamental ya teman-teman ya. Oke teman-teman bisa lihat di kalender Forex Factory ini ya teman-teman, kalau nanti akan ada news ADP Non-Farm Employment Change ya nanti malam jam 8.15 menit. Ini diprediksi mengalami peningkatan daripada bulan sebelumnya sektor ketenaga kerjaan swasta ya. Jadi kalau misalnya ini hasilnya bisa lebih tinggi dari previous atau bahkan lebih tinggi daripada forecast, maka ini good news buat Amerika. Dan kemungkinan harga gold bisa koreksi turun dulu ya teman-teman kalau ini hasilnya bagus. Kemudian jam 10 malam ini ada news ISM Service PMI ya. Ini diprediksi mengalami sedikit peningkatan di 54,2 sebelumnya 54,1. Kalau nanti hasilnya bisa di atas previous dan forecast, ini juga bisa menjadi hal yang bagus buat dolar ya. Maka indeks dolar bisa menguat dan harga emas bisa koreksi turun dulu ya. Jadi ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian di hari Jumat, di sini ada klaim pengangguran jam 20.30 malam. Ini diprediksi meningkat penganggurannya ya. Dari 207.000 orang ke 214.000 orang. Kalau ini meningkat maka ini bad news ya, karena sektor tenaga kerja menurun ya.
Ya mungkin ini kalau bad news maka dolar bisa melemah ya di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat tentunya ada news yang paling kita tunggu-tunggu ya. Di jam setengah 9 malam ada non-farm employment change ya atau NFP. Ini diprediksi menurun ya untuk tenaga kerjanya dari 256.000 orang ke 169.000 orang ya penyerapannya ya. Artinya kalau newsnya keluar lebih rendah daripada bulan sebelumnya, ini juga pasti akan bad news untuk ekonomi Amerika dan kemungkinan dolar bisa bergerak naik lagi ya. Jadi itu news-news yang perlu teman-teman perhatikan dalam minggu-minggu ini ya. Yang mananya nanti setelah news ini rilis kemungkinannya harga emas akan bergerak cukup fluktuatif. Oke, kita kembali langsung ke analisis teknikal ya teman-teman. Ini secara teknikal gold arah trennya naik sangat kuat ya teman-teman. Belum ada tanda-tanda pelemahan, bahkan ini di time frame H1 ini arahnya masih naik. Jadi buat teman-teman yang spekulasi untuk short atau sell di gold, ini harus hati-hati banget karena kita belum tahu nih ujungnya di mana ya. Ini sekarang di 2852. Kita belum tahu ujungnya di mana ya. Mungkin bisa aja kalau di angka cantik ya mungkin bisa aja dia naik sampai 3.000 mungkin. Ya, itu kita juga nggak ada yang tahu, atau mungkin 2.900 ya di kisaran ini ya. Nah itu juga nggak ada yang tahu. Kalau kita trader konservatif sebaiknya wait and see ya kalau mau nge-short ya atau mau sell sampai nanti terbentuk resisten sementara paling nggak di time frame H4 atau di time frame daily ya. Nah terbentuk resisten sementara seperti apa? Nah ini seperti kayak gini ya teman-teman. Misalnya ketika nih harganya naik terus di time frame daily, nanti ada satu close candle turun ya. Nah artinya dia sudah terbentuk resisten ya setelah satu hari tutup ya. Setelah satu hari close candle dan di hari berikutnya dia di sini ada resist sementara ya. Nah sementara ini kan kalau di time frame daily nih candlenya juga masih naik dan ini belum close candle, jadi ini sangat spekulatif kalau teman-teman mencari opsi sell ya. Jadi kalau udah seperti ini saran saya tetap wait and see aja, nunggu harga turun ke demand area baru teman-teman mulai mikir untuk cari entry buy lagi ya. Nah ini demand areanya paling dekat di sini ada di level 2816 sampai 2807 ya. Dan demand area selanjutnya ada di kisaran 2787 sampai 2772. Nah ini demand area yang perlu teman-teman perhatikan buat pijakan entry buy searah dengan arah trennya ya. Nah, teman-teman juga bisa pasang indikator di sini exponential moving average ya, EMA ya, tipe eksponensial 100 dan 200 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di time frame 1 kalau dia turun ke EMA 100 atau bahkan di EMA 200 ya, lebih baik. Itu juga bisa menjadi momen yang mempunyai peluang tinggi untuk buy ya, teman-teman. Contohnya kayak yang di sini ya, ketika dia koreksi turun ke EMA 200 ya. Nah, di sini kemungkinan besar biasanya harga akan memantul ya. Jadi kalau nanti ini harga emas koreksi turun ke EMA 200 dan mungkin di EMA 200 ini juga bertepatan dengan demand area, maka itu peluang yang sangat baik untuk teman-teman mulai mencari entry buy-nya. Kalau di time frame 4 ini EMA-nya juga masih jauh 100 dan 200. Jadi ini jauh banget. Jadi ini masih jangka panjang ya. Belum tentu sehari 2 hari harga bisa drop sampai sini. Kecuali memang ada news yang benar-benar luar biasa ya, teman-teman ya. Oke, coba kita turun time frame ke 30 menit. Ini arahnya juga masih naik kalau kita lihat indikatornya. Di time frame 15 menit juga sama, masih naik ya, teman-teman nih. Arah indikatornya ya masih up ya, mulai dari sini dia up terus ya, bahkan dia turun di bawah indikatornya ini nggak sampai cross, dia udah up lagi ya. Nah di time frame yang lebih kecil lagi 5 menit dia juga belum ada tanda-tanda turun ya teman-teman ya. Paling nggak teman-teman bisa lihat di time frame 5 menit, paling nggak kalau harga sudah mulai bermain di bawah EMA 100 dan 200 nya dan arahnya sudah mulai turun, artinya indikatornya sudah mulai crossing seperti ini ya. Nah ini baru teman-teman bisa mulai mikir cari sell ya. Untuk sementara ini sama sekali nggak ada tanda-tanda bahwa harga akan turun ya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang entry sell hanya karena ya harga emas sudah tinggi ya.
Karena kalau teman-teman sell karena harga emas sudah tinggi, belum tentu ini yang paling tinggi, bisa jadi dia naik lebih tinggi lagi nanti bahkan di sesi Eropa dan sesi Amerika nanti malam ya. Sekarang ini kan jam 11 siang masih di sesi Tokyo ya teman-teman ya, sama sesi Sydney. Jadi lebih baik wait and see aja, dan opsi buy masih menjadi pilihan yang terbaik. Nah, kalau teman-teman dirasa demand areanya ini terlalu jauh, kalau mau cari entry buy, mungkin teman-teman bisa manfaatin time frame 15 menit ya. Dimana kita lihat di sini ada resisten sementara ya, ini resisten di time frame 15 menit. Kemudian dia breakout dan ini jadi level support ya, jadi level support dan dia naik lagi. Nah, ini kalau turun ke level support ini, maka teman-teman bisa mulai memikirkan untuk opsi buy ya. Ini di level 2830.72 ya, teman-teman. Untuk stop loss saya saranin sih minimal di bawah demand area ini buat yang ngebuy di 2807.35 SL-nya. Tapi kalau teman-teman mau cut loss lebih dini ya nggak masalah ya. Cuman ini biar range-nya agak lebar, takutnya dia turun cuman spike sebentar terus dia naik lagi ya. Jadi makanya stop loss-nya saya pilihin paling nggak agak jauh di bawah 2807.35. Atau bahkan kalau mau yang long term trader SL-nya bisa di bawah 2772.02 ya teman-teman, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisis beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan subscribe juga channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.